Namaku Muhammad Alif. Aku biasa dipanggil Alif oleh teman-temanku. Saat ini, aku berusia 12 tahun dan baru saja menamatkan sekolah tingkat SD. Banyak pelajaran yang aku dapatkan, terlebih masalah masa depan. Hendak menjadi apakah aku ini? Orang tuaku mengusulkan agar aku ini masuk ke pondok saja, karena mereka tahu bahwa anaknya ini sudah terpengaruh dengan pergaulan lingkungan sekitar. Mereka mengatakan bahwa di pondok aku akan lebih terjaga dengan lingkungan yang masih islami dan penuh disiplin daripada di sekolah umum. Aku terdiam sejenak, memahami perkataan kedua orang tuaku. Aku menarik nafas yang panjang. Kalau Alif masuk pondok, terus sudah tamat, Alif mau jadi apa? Apakah ibu dan ayah ingin Alif menjadi seorang penjaga warung atau seorang penjaga masjid dan tidak bisa berkarir? Ibuku dan ayahku hanya tersenyum mendengar perkataanku. Karena aku adalah anak yang patuh kepada kedua orang tua, akhirnya aku masuk pondok juga. Awal hariku penuh dengan tanda tanya dan ketidakikhlasan menjalani hidup di pondok. Pikiranku masih melayang-layang, membayangkan asiknya sekolah di luar yang bisa belajar ke sana dan ke sini. Berbeda dengan di pondok yang selalu terkurung dengan kedisiplinan dan area pondok yang dibatasi oleh pagar. Selain itu, ada hal lain yang membuatku tidak suka di pondok, yakni pelajarannya. Bukan berarti aku membenci pelajaran agama, melainkan pelajaran kepondokannya yang membuatku tidak suka, seperti nahwu dan sorot, dan juga pelajaran yang lainnya. 1 bulan telah berlalu, dan aku tidak banyak mendapatkan pelajaran karena aku tidak mempunyai niat belajar yang tulus. Tapi, di pagi hari ini aku termotivasi oleh seorang ustadz yang menuliskan bacaannya penulis, yaitu 2 hal yang merusak proses pelajaran, yakni perkataan tidak tahu dan tidak bisa. Ustadzku menceritakan tentang masa lalunya, yang mana masa lalunya itu tidak jauh berbeda dengan masa yang aku hadapi sekarang. Aku termenung memikirkan diriku. Ternyata, yang membuatku tidak bisa adalah 2 perkataan tadi, ditambah sifat malasku ini. Akhirnya, aku mulai sadar bahwa aku ini bisa memahami pelajaran pondok jika aku mempunyai niat untuk mencobanya. Hari-hariku di pondok mulai membaik, tapi tetap saja nilaiku masih rendah. Lantas aku mengeluhkan hal ini kepada ustadzku, dan ia menasihati bahwa hidup ini tidak ada yang instan, melainkan butuh proses yang panjang. Ia mengatakan, mie instan aja yang katanya instan masih membutuhkan proses untuk mengonsumsinya, apalagi hidup ini. Jadi beranilah untuk merasakan pahitnya belajar. Ustadz jamin, Alif tidak akan menyesal kelak jika Alif berani mencobanya sekarang. Suatu hari, ketika aku belajar Al-Quran dan hadis dengan materi mengimbangi kehidupan antara dunia dan akhirat, bahwa hidup ini tidak boleh berat sebelah, melainkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita dapat mengimbangi antara keduanya. Tetapi hendaknya kita mendahulukan akhirat, karena akhirat itu lebih mulia daripada dunia, dan dunia itu adalah sesuatu yang hina. Tidak ada sesuatu yang mulia itu bisa mengikuti sesuatu yang hina. Jadi dahulukanlah akhirat, seperti sholat, puasa, dan ibadah lain yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Allah sudah sayang, maka sesulit apapun pasti akan kita dapatkan jalan keluarnya. Hal itu yang membuatku tambah yakin bahwa pelajaran agama itu bukan penghalang suatu kesuksesan, melainkan diri kita sendiri yang memilihnya. Ketika liburan tiba, dan aku melihat banyak di antara teman-temanku yang terkena narkoba, hal ini membuatku bersyukur dengan masuknya aku ke dalam pondok. Aku yakin, mau seperti apapun bentuk sekolahnya, kesuksesan itu milik semua orang, dan tinggal kitanya yang harus menjemputnya. Dengan bismillah, kan kuraih tekad ini melalui ridho ilahi.